Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bapak Ibu Guru SDN 1 Wonoketro yang sudah dengan keikhlasan hatinya memenuhi undangan dari kami berdua untuk melakukan diseminasi budaya positif modul 1.4. Ini adalah salah satu kegiatan kami sebagai calon guru penggerak. Kebetulan di SDN 1 Wonoketro ini untuk angkatan 7 ada saya sama Pak Rudi. Jadi untuk hari ini kita melakukan kolaborasi bersama untuk menyampaikan belajar. Kita sama-sama belajar di Bapak Ibu. Mungkin saya sudah dapat materi ini dengan Pak Rudi, namun mungkin Bapak dan Ibu juga sudah lebih dahulu paham, lebih mengetahui. Nanti kita bisa sharing, kita bisa berbagi di sini. Untuk kegiatan pagi hari ini, marilah kita buka bersama dengan membaca bacaan Bismillah. Langsung saja Bapak Ibu, di sini nanti kami berdua akan menyampaikan tentang budaya positif. Di budaya positif nanti ada 7 materi yang akan kita sampaikan. Nanti kita akan berkolaborasi bentosan kalian Pak Rudi. Monggo nanti ada yang ditanyakan, ada yang rujuk pulang, bisa ditanyakan. Budaya positif di sekolah. Bapak Ibu mungkin untuk budaya positif di situ di slide kami sudah ada. Budaya positif itu suatu perilaku positif yang seharusnya membumi, mendarah daging, mengakar dan dilaksanakan oleh seluruh warga di sekolah. Sebelum ke situ, jadi ada ilustrasi seperti ini Bapak Ibu. Kita ini diibaratkan sebagai seorang petani. Guru diibaratkan sebagai seorang petani. Namanya petani, pasti kita akan menanam sesuatu di lahan tersebut. Nah, yang kita tanam, misalnya padi, itu diutamakan murid kita. Bagaimana nanti padi itu apakah akan berkembang, tumbuh dengan subur, butuh tanah yang gembur. Nah, tanah itu diibaratkan sekolah kita. Jadi seperti itu, kita petaninya, padinya itu murid kita, tanahnya sekolahan kita. Bagaimana kita akan membuat tanah itu menjadi gembur, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita membuat padi itu bisa berkembang dengan baik, nanti kita bisa panen dengan banyak, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu salah satu tugas dari kita. Bagaimana perilaku positif ini dapat membudaya di sekolah? Hal ini dapat terjadi karena adanya kesadaran dari semua warga sekolah. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan baik itu nanti akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, untuk tahun ini dalam pagi harinya mungkin sudah dimulai di sekolahan kita. Kebetulan sekolah kita terletak di dekat jalan raya, otomatis banyak sekali warga yang melihat, oh ini SDN 1 Wonoketro. Nah, budaya positif apa yang sudah kita lakukan? Yang pertama mungkin kita bisa ketika menjemput siswa. Nah, di situ dilihat bagaimana kita bertegur sapa dengan siswa, bagaimana siswa menyapa kita, interaksi antara guru dan siswa itu seperti apa. Nah, budaya-budaya seperti itu lebih kita mulai dari diri kita sendiri. Tentunya kemarin ada selentingan dari luar, oh ternyata SDN Wonoketro seperti itu. Pagi hari sudah siap gurunya sebelum muridnya datang semua, gurunya sudah siap. Itu hal positif yang kita terima dari lingkungan di sekitar kita.
Nah, alangkah baiknya kalau budaya positif seperti itu kita lakukan secara terus-menerus, dan yang penting kita ikhlas dari diri kita sendiri. Tentunya mungkin dari di sini banyak sekali ibu-ibu rumah tangga gitu. Saya sendiri juga orang tua punya anak kecil, pasti pagi hari itu sangat ribet sekali. Nah, kalau memang sudah diniati, ya ayo, insya Allah lah ada jalan untuk kita bisa datang pagi, kita bisa menyapa murid-murid kita, dan insya Allah dengan seperti itu kita akan semakin dekat dengan murid kita. Mohon maaf secara pribadi ya Bapak Ibu, kalau kita itu dekat dengan murid itu rasanya suami. Kayaknya itu di sekolah itu malas buat pulang seperti itu. Kita lanjutkan. Untuk menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif, itu proses perjalanan pendidikannya sangat panjang, dan itu tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, sebagai pemimpin pembelajaran. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman pastinya akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, untuk belajar, untuk membuat kesalahan, untuk belajar lagi. Nah, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Kalau menurut saya, murid itu datang ke sekolah tidak hanya dapat pelajaran dari buku saja, tapi apa dia sosialisasi dengan temannya, dia menciptakan suatu kesalahan, mungkin itu contoh juga dari belajar. Ini untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, tugas kita ini guru menjadi role model. Apa? Kita sebagai artisnya, kita sebagai contohnya bagi murid, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Ampun tua boten ya Bapak Ibu. Insya Allah kita kalau memang jiwa kita wis dadi guru, insya Allah apapun itu kita bisa melaksanakan. Nanti itu untuk budaya positif. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang berkenan sharing lah gimana ini budaya positif yang ada di sekolah kita mungkin. Monggo. Mungkin Pak Langgeng bisa sharing Pak budaya positif yang ada di sekolah kita Pak. Nanti kita bisa saling komunikasi dengan teman-teman kita nih. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, sebelumnya terima kasih kepada Bu Dani dan Pak Ludi yang sudah memberikan diseminasi tentang budaya positif kepada kita semua, sangat luar biasa. Bapak Ibu guru yang belum berkesempatan untuk ikut dalam program guru penggerak, kita sudah bisa menerima beberapa materi yang memang artinya penting banget yang harus kita segera laksanakan di sekolah kita, apalagi kita sudah menerapkan kurikulum merdeka. Bapak Ibu, sharing tentang budaya positif yang ada di sekolah kita sebenarnya itu sudah sangat luar biasa dan sudah sangat banyak. Seperti yang Bu Dani sampaikan, ketika kita melaksanakan piket pagi, anak-anak disambut dengan senyum, dengan ceria oleh Bapak dan Ibu guru, kemudian saling menyentuh kepalanya. Itu saja mereka itu sudah merasa dihormati, dihargai, kemudian mereka itu sudah merasa menjadi bagian dari sekolah ini. Itu penting Bapak Ibu, karena ketika kita mengenal anak, kemudian anak itu merasa memiliki sekolah ini, merasa diperhatikan, itu merupakan hal yang positif, merupakan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa diungkapkan
dengan kata-kata. Jadi mereka menjadi lebih bersemangat, mereka menjadi lebih konsentrasi ketika belajar gitu. Bahkan ketika di rumah sudah tidak sudah tidak sabar ingin pergi ke sekolah lagi gitu. Bahkan ada beberapa anak, terutama di kelas saya, mungkin sudah dibilang sama orang tuanya untuk tidak masuk seperti itu, untuk istirahat dulu di rumah seperti itu. Ternyata mereka itu bila-bilanya masuk sekolah gitu. Kenapa? Karena mereka tidak mau ketinggalan pelajaran, mereka tidak mau meninggalkan sekolah yang tercinta ini gitu. Itu karena apa? Karena beberapa hal positif yang kita sudah terapkan di sekolah ini. Secara sering mungkin ketika anak-anak sudah selesai berdoa, kemudian kita menyapa anak-anak dengan ceria, kemudian kita melaksanakan tanya jawab dengan anak-anak sebelum pelajaran dimulai, itu sudah merupakan budaya positif. Dan banyak sekali budaya positif yang kita laksanakan sebenarnya. Misalnya ada Jumat amal, kemudian ada senam pagi, kemudian ada ekstrakurikuler, itu semua merupakan budaya positif gitu. Dan apapun yang kita laksanakan ketika kita sudah menganakkan gitu loh. Kalau kita itu istilahnya anak itu bukan murid tetapi anak kita gitu. Itu sudah merupakan hal yang positif. Ketika kita mendisiplinkan mereka itu sebenarnya adalah sebuah disiplin positif yang mereka itu sebenarnya memang diberikan peringatan kepada kita untuk mereka bisa memahami dirinya itu seperti apa, sehingga diharapkan mereka itu dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya di sekolah, mereka juga menerapkan apa yang kita terapkan di sekolah. Karena Bapak Ibu yang saya hormati, ketika mereka hanya melakukan di sekolah dan ketika keluar dari sekolah mereka sudah tidak melaksanakan apa yang positif tersebut, sebenarnya pendidikan itu sudah gagal. Ketika mereka sudah menerapkan dimanapun mereka berada, justru itulah keberhasilan dari pendidikan itu sendiri. Itu menurut saya seperti itu. Terima kasih atas waktunya, Bu Dani. Saya sebagai kepala sekolah PLT yang baru, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu ya. Ini bagi saya adalah ilmu yang baru, dan saya ucapkan selamat juga untuk Pak Rudi dan Bu Dani yang sudah bisa masuk menjadi calon guru pemula. Semoga nanti Bapak Ibu guru yang lain yang masih punya kesempatan segera bisa bergabung. Dan terkait budaya positif yang ada di SDN 1 Wonoketro, setelah saya mendapatkan ilmu ini tadi, Masya Allah, dari budaya positif yang ada di SDN 1 Wonoketro terkait kedisiplinan maupun menjemput siswa di pagi hari itu untuk sekolah yang lain memang masih sangat sulit. Saya akui, saya di SD selain SDN Wonoketro 1 ini, yang SD negeri nih, kalau SD swasta memang sudah berjalan agak lama. Kalau SD negeri memang masih sangat sulit untuk mengkondisikan guru datang lebih pagi untuk menjemput anak. Selain karena mungkin rumahnya jauh, juga siswanya itu memang dekat dan pagi sudah berangkat. Tetapi ya memang itu perlu kesadaran dan perlu juga dari guru sendiri untuk melakukan itu, karena memang selain untuk anak seperti yang telah disampaikan oleh Pak Lamun tadi, banyak sekali manfaatnya kita menjemput siswa itu. Kesan yang dari wali murid itu sangat bagus, insya Allah sangat bagus untuk prestasinya sekolah. Kalau anak itu dijemput oleh gurunya, alhamdulillah, selain kepada anaknya, manfaat kepada anaknya, insya Allah
wali murid yang akan memberikan siswanya, menyekolahkan siswanya, insya Allah akan anakku diperhatikan oleh guru-gurunya. Alhamdulillah gurunya sampai datang lebih pagi daripada anaknya. Itu insya Allah manfaatnya sangat besar. Monggo sudah dibentuk reku piket. Itu juga kepada saya pribadi, kalau pas hari itu saya harusnya ada di Wonokromo karena saya harus berbagi dengan SDN Pangasinan. Oleh karena itu monggo kita saling kesadaran dan insya Allah ini pun akan kita bawa, alhamdulillah kita bawa ke sekolah kami, semoga karena manfaatnya sangat besar. Dan apa yang disampaikan Pak Langgeng tadi betul, setelah anak masuk dengan ada dari Bapak Ibu guru yang seperti itu, penghormatan, menjadi dihormati, merasa dihormati, akhirnya sangat betah di sekolah. Sehingga kalau waktunya libur atau waktu sakit saja masih ingin sekolah. Insya Allah sekolah menjadi rumah kedua bagi anak-anak. Seperti kita guru-guru diaturi mundur karena waktunya sudah mundur, tidak mau karena ini merasa rumah kedua bagi kita semua. Terima kasih Bu Dani, dan semoga Bapak Ibu yang lainnya bisa menerapkan dan mendisiplinkan anak-anak di kelasnya masing-masing. Terima kasih Bu Dani. Terima kasih untuk Pak Langgeng dan Bu Ida. Jadi kalau kita satu sekolah ini seide, misalnya dengan adanya menjemput siswa itu budaya positif yang bagus, kita seide, insya Allah kita melaksanakan itu gampang atau berbeda. Dan kebiasaan baik ini memang di awal sulit, abot rasanya, tapi kalau kita terbiasa, insya Allah nanti akan bisa. Semuanya melalui proses. Iya, jadi baik Ibu dan Bapak, kita lanjutkan untuk berikutnya, yaitu eksplorasi konsep budaya positif ini nanti ada 7. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat keyakinan kelas, dukungan dan penghargaan, yang kelima 5 kebutuhan dasar manusia, dan yang keenam 5 posisi kontrol, yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Kita kupas satu persatu. Yang pertama yaitu perubahan paradigma. Coba sebelum ke ilusi paradigma belajar, kita bayangkan kita menggenggam tangan kita, entah ini isinya minta durian atau apa. Kalau kita minta teman kita untuk buka, coba Pak Rudi, saya punya ini kepala tangan ini, coba Pak Rudi buka. Nah, kira-kira bisa terbuka apa tidak? Nah, ini ada beberapa, gimana ya? Tangan ini bisa terbuka, itu tergantung siapa? Tergantung diri kita sendiri. Dari ini tadi perumpamaan tadi, ini termasuk kontrol dari diri kita sendiri. Oh, Pak Rudi sudah berusaha dengan sekuat tenaga buka ini misalnya. Kita buka. Oh, ya wes, dibuka bisa. Oh, gak bisa Pak Rudi kurang semangat, kurang dia kalau membuka orang tenanan, dia orang tak buka nih. Seperti itu. Nah, jadi ilusi paradigma belajar yang terjadi di sekolah itu seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya guru itu tidak dapat memaksa murid. Bocah itu tak pengen tidak bisa. Nah, kecuali murid itu sendiri yang memilih untuk mengizinkan dirinya untuk kita kontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Nah, dari teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan perilaku yang tidak disukai. Yang kedua,
Ilusi yang kedua yaitu bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Semua penguatan positif atau bujukan itu adalah bentuk kontrol. Namun, mungkin suatu saat murid bisa patuh, tapi lama-kelamaan mereka akan menolak. Ini yang sering terjadi di sekolah. Saya sendiri juga mengalami. Kadang sudah cukup, anak nggak bisa dikendalikan. Nah, kita bujuk. Mungkin saat itu dia manut, tapi kalau kita sudah nggak ada, biarlah dia. Nah, yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Maksudnya gimana ini? Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah itu untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Misalnya, ketika ada murid kita yang mungkin melakukan suatu kesalahan yang kurang pas di kita itu kritiknya terlalu pedas. Kadang kita membuat mereka merasa bersalah. Kamu itu kok nggak kasihan sama guru ya? Itu kan membuat murid merasa bersalah. Nah, ternyata itu nanti menuju ke identitas yang gagal tadi. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang juga guru itu untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, jadi itu ternyata kurang pas. Yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kebanyakan orang dewasa merasa punya hak memaksa. Awak dewe guru maksa murid. Nah, seperti itu. Namun efeknya jika dilakukan terus-menerus akan terjadi permusuhan. Mungkin sering kita dengar dia dendam sama gurunya. Nah, aku pernah dilempar penghapus sama guru itu, saya pernah dilempar sepatu mungkin. Nah, dia akan menjadi pendendam. Kan bahayanya dia Bapak Ibu kalau memang sudah terjadi seperti itu, apalagi masih tarafnya masih sekolah dasar. Kembali lagi nanti ke budaya positif. Apakah anak-anak nyaman, aman berada di sekolah seperti itu? Mungkin Pak Budi. Nah, kita lanjutkan yang berikutnya yaitu tentang disiplin positif. Sebelum ke materi disiplin positif, mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku? Apakah kita melakukan sesuatu itu karena adanya dorongan dari lingkungan ataukah dorongan dari orang lain? Apakah ingin mendapatkan suatu pujian, mendapatkan senyuman dan dielem bagus atau tidak? Mari kita tanyakan yang bisa menjawabkan diri kita sendiri. Nah, apa itu disiplin? Disiplin secara umum merupakan tata tertib, teratur, kepatuhan pada suatu peraturan. Nah, disiplin di sini sering dikaitkan dengan suatu hukuman. Menurut KHD, disiplin itu di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Apalagi sekarang kita untuk sekolah kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Namanya merdeka kan bebas, tapi merdeka di situ harus ada disiplin yang kuat. Tujuan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Dan itu motivasinya internal dari dalam diri murid sendiri. Jika tidak punya motivasi internal, maka kita memerlukan bantuan dari orang lain. Bantuan dari orang lain itu motivasi eksternal. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Kalau sudah punya motivasi dari dalam dirinya, itu tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah. Misalnya, yang sering disiplin misalnya datang pagi. Oh, nanti kalau kamu terlambat kamu dihukum. Kamu kalau datang
menciptakan lomba-lomba seperti itu, dan itu kan dari luar karena adanya hadiah, adanya hukuman, makanya anak datang pagi. Itu tidak akan bertahan lama. Tapi kalau sudah ada dalam melekat pada dirinya, saya harus disiplin, entah itu ada hukuman, ada ujian, ada hadiah, anak tidak akan terpengaruh. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang dihargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Semua hal itu pasti ada tujuan. Disiplin pun juga pasti ada tujuan. Saya ingat ketika Budati dulu membuat suatu yang dilombakan ketika lomba prestasi, ya, disiplin hebat emas kudapan. Nah, dari disiplin itu ternyata sangat sekali besar manfaatnya, dan itu terbukti, Bapak Ibu. Saya dapat cerita dari Budati ketika beliau membuat best practice dengan judul seperti itu. Kebetulan tahun itu SDN 1 Wonoketro itu juaranya luar biasa, dapat banyak sekali. Akhirnya yang bisa membawa Budati bisa menjadi kepala sekolah teladan tingkat kabupaten. Alangkah baiknya kalau kita sebagai guru, kita tanamkan dulu pada diri kita disiplin positif itu. Nanti pasti akan tertular ke anak didik kita. Kalau kita sudah ide sama-sama, oke, bagus, disiplin, kita sama-sama bekerja sama seperti itu, insya Allah SDN 1 Wonoketro ini akan lebih bagus lagi. Tidak hanya dari sisi prestasi, namun dalamnya ini kerajaan. Dari luar aja sudah kelihatan sangat bagus, gedungnya bagus, tapi kalau dalamnya bokong kan ya percuma. Tapi kalau dalamnya itu sudah kuat, Bapak Ibu guru, anak-anaknya dalam artian bagus semua, disiplin, tentunya kekuatan yang dilihat orang dari luar ini, oh ternyata tidak salah, dari luar kelihatan megah, gagah, jalannya ternyata juga lebih bagus lagi. Seperti itu. Ini disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat dari paksaan, pujian, atau hukuman. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konsep pendidikan kita yang sudah di awal tadi stepnya ada, itu syarat utamanya memang harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksudkan adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi benar-benar dari dalam diri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan bantuan dari pihak lain tadi. Makanya di sekolah ini ada peraturan, ada tata tertib. Itu berasal dari luar. Ada definisi kata merdeka ini menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak. Saya baca nih karena bahasa Sanskerta saya bingung. Merdeka itu jarwanya nora melepasing pangreh nging uga kuat kuwasa amandiri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, tidak hanya kalau di wayang apa ya Pak Eko, misalnya di gedeng-gedeng itu apa? Cinta Pak Natal. Nah, jadi ya. Jadi tidak hanya kita pandai perintah saja, tapi kita juga bisa memerintah diri kita sendiri. Baik Bapak Ibu, ini untuk disiplin positif. Mungkin ada yang mau berbagi lagi atau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Monggo, apa lanjut? Lanjut, oke. Oke, sebelum ini ya Bapak, yang saya mau untuk disiplin positif ini nanti, kan tujuan kita itu mendidik siswa. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita itu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin dari dalam dirinya, sehingga mereka itu
bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu kebajikan universal? Nah, di kurikulum Merdeka itu sudah ada Bapak Ibu. Kita tinggal bagaimana menerapkannya di sekolah kita, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Kira-kira ada berapa nih? Ada 6. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kalau itu kita terapkan luar biasa insya Allah. Terus mandiri. Nah, apalagi sekolah kita kan sekolah inklusi, otomatis banyak anak-anak terutama yang masih kelas bawah itu kemandiriannya masih perlu kita dampingi lagi. Yang ketiga, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi salah satunya nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu, wah benar dulu sih kurikulum 13. Masalah Bapak Ibu, kurikulumnya apa? Yang penting nilai-nilai itu tertanam pada diri anak. Orang benar sih K13 kuai tidak. Kita biasakan itu tadi dengan biasa, lama-lama kita akan menjadi bisa. Tuh. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan yang berikutnya tentang motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Goser itu ada 3 alasan perilaku motivasi manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, hukuman ini termasuk motivasi eksternal. Biasanya dilakukan untuk menghindari masalah. Nah, ini ketidaknyamanan atau hukuman ini tingkat terendah dari motivasi perilaku dari manusia. Rata-rata murid kita, nah ini benurat hukum, aku tak manut dari benurat hukum. Rata-rata seperti itu. Nah, sebenarnya mereka itu menghindari permasalahan mungkin akan muncul dan berpengaruh mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Nah, bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, hukuman ini tadi termasuk dari motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini juga masih motivasi eksternal. Ben oleh hadiah, ben dulu bapak ibu guru, biar dia dapat pengakuan, iki lho aku sing paling pinter. Nah, tingkat motivasi yang pertama di sini adalah orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Ini dulu saya pernah dikritik karena saya cari di kelas berapa ya waktu itu. Saya praktekkan ini motivasi dengan memberikan imbalan. Siapa sih bisa? Karena saya sedang gadok ya, gadok ini jujur. Perkalian nggak bisa, diulang nggak bisa. Caranya dengan apa lagi? Karena sudah jujur seperti itu, saya pakai imbalan. Siapa yang bisa saya kasih bonus, misalnya uang 1.000, wah anak senangnya luar biasa. Tapi ternyata hal itu tidak bertahan lama Bapak Ibu. Karena kebiasaan tadi. Dulu kebetulan deh, saya yang sekarang saya kelas 5 itu 2 tahun sudah sama saya. Jadi ketika ketemu lagi dengan saya tak tagih, perkaliannya bagaimana? Ya mungkin untuk anak-anak yang jatek ini mungkin bisa lolos perkalian. Tapi untuk yang ada yang anak yang kurang perhatian, ya mungkin sampai perkalian 5 aja sudah kewalahan. Dulu ketika di kelas 2 memang saya sering nyanyi setiap hari. Sampai bosan wis oleh gak apa-apa. Nanti penting buat kamu di kelas yang lebih tinggi. Saya selalu seperti itu. Ketika ketemu lagi dengan saya di kelas 4, hilang sebagian. Akhirnya saya pakai
penghargaan berupa makanan, uang seperti itu. Dan memang anak-anak semangat kalau diberi seperti itu. Tapi ternyata hal itu juga tidak berjalan lama loh. Memang harus kebiasaan itu. Kalau kebiasaan setiap hari kita anak-anak mau menghafalkan perkalian, insya Allah nanti melekat. Bila kita ingat sedikit itu sudah muncul kembali. Mungkin Bapak Ibu maksudnya kan nggak mungkin tiap hari menghafalkan perkalian, tapi sampai sekarang tuh kan masih ingat karena sering digunakan. Oke, lanjut ya untuk yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau motivasi internal. Orang melakukan tindakan karena sesuai dengan nilai yang diyakini. Oke. Pernahkah Bapak Ibu berada di situasi di mana sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi Bapak Ibu? Misalnya melakukan sesuatu, wah minggu kena nengamu rapenak rasanya, pernah kamu betul? Bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain. Mungkin pernah merasakan seperti itu. Nanti timbulnya jadi kayak terus-menerus seperti itu. Nah ini untuk yang berikutnya yaitu tentang keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mungkin saja bentuk sanggih kalian Pak Budi. Monggo Pak. Baik, sebelumnya terima kasih Saudara Dani yang telah memberikan waktunya kepada saya. Untuk selanjutnya, sebelumnya mohon izin Bu Endang untuk menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan selama mengikuti program guru penggerak 2 bulan, dan mungkin dari Pak Langit nanti mungkin kalau ada penyampaian saya yang kurang pas mungkin bisa untuk melengkapi di Pak Langit karena beliau yang sudah selesai mengikuti guru penggerak angkatan 4. Baik, sebelum saya melanjutkan materi yang keempat, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan ini, saya menceritakan sedikit perjalanan saya sehingga saya bisa lolos mengikuti program guru penggerak ini. Sebetulnya saya sendiri berdiri di sini ini agak terpaksa karena saya dari kecil anak saya pemalu dan isinan kalau istilahnya, jadi saya itu takut dengan kamera, bertemu dengan orang banyak, itu saya sangat takut karena saya merasa kalau saya itu kurang bisa berkomunikasi, kurang pede. Dan alhamdulillah setelah saya mengikuti 2 bulan program guru penggerak ini, saya dimotivasi oleh FASI, dimotivasi sama PP, pengajar praktik dan teman-teman dari peserta calon guru penggerak angkatan 7 ini. Akhirnya saya memberanikan diri untuk diberi panggung untuk berbicara di depan umum. Akhirnya pelan-pelan saya berusaha untuk memberanikan diri, dan alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk berdiri di sini di SDN 1 Wonopetro, di mana Bapak Ibu gurunya yang sangat hebat-hebat. Saya banyak belajar di sini karena basic saya dari SMK gitu. Akhirnya bisa terjun di dunia pendidikan, ya mungkin itu adalah suatu keberhasilan bagi saya, suatu hadiah bagi saya. Akhirnya saya bisa terjun di dunia pendidikan di SDN 1 Wonopetro. Jadi itu mungkin sedikit cerita dari saya, mudah-mudahan bisa memotivasi untuk teman-teman guru yang lain. Monggo kalau ada kesempatan mengikuti program guru penggerak silahkan daftar, karena kedepannya mungkin akan membantu secara pribadi maupun untuk sekolah juga. Baik, saya melanjutkan materi yang keempat yaitu keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Baik, keyakinan kelas yang pertama. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, dan agama. Kemudian, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas?
Jadi menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu bisa kita laksanakan? Jadi pembentukan keyakinan kelas yang pertama adalah bersifat abstrak dari peraturan. Mungkin di sekolah kita sudah mempunyai peraturan tata tertib, itu awalnya berasal dari keyakinan kelas. Jadi setelah saya mengikuti program guru penggerak, saya mencoba menerapkannya dalam kelas 6 kemarin, dan alhamdulillah telah membentuk keyakinan kelas mulai dari peraturan apa saja itu, tapi yang melaksanakannya atau yang menulisnya peraturan itu adalah dari peserta itu sendiri. Jadi saya tidak memberikan contoh peraturan apa, jadi peserta didik sendiri yang membuat kesepakatan keyakinan kelas tersebut. Nah, bagaimana dengan gurunya, apakah juga melaksanakan? Dan saya terapkan di kelas 6 juga. Jadi misalkan saya terlambat, saya juga melaksanakan apa yang sudah diterapkan dalam keyakinan kelas 6. Misalkan saya lupa tidak membawa apapun juga sama. Jadi menurut saya apa yang saya lakukan dengan peserta dari kelas 6 itu adalah rata. Seperti itu. Kemudian yang kedua merupakan pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam bentuk kalimat positif, ya. Di kelas 6, di kelas saya sendiri untuk bentuk keyakinan kelasnya sudah melaksanakan budaya positif, mulai dari mungkin kalau hari Rabu itu misalkan ada pelanggaran, kita melakukan fisik, jadi untuk olahraga seperti lari keliling lapangan, push up, dan alhamdulillah semuanya sudah ikhlas melaksanakan. Kemudian mungkin kalau hari Rabu menyanyikan lagu-lagu daerah seperti itu. Berikutnya yang keempat adalah tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami dan diingat. Ya, kami di kelas 6 setelah saya mendapatkan materi ini, saya mencoba terapkan. Terdapat 4 keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di kelas 6. Kemudian dapat diterapkan, alhamdulillah sudah berjalan sampai sekarang. Dan menurut saya kelas 6 yang awalnya saya mendapat tugas itu merasa agak berat karena melanjutkan jenjang ke SMP dan materinya juga lebih tinggi dari kelas yang sebelumnya saya dapatkan, sehingga setelah saya melakukan pendekatan dengan peserta didik kelas 6 karena baru menurut saya, karena sebelumnya mungkin saya mengulang peserta didik karena saya sering-sering pindah kelas, dan di sini setelah 3 bulan saya melakukan pendekatan, alhamdulillah dapat menerapkannya keyakinan kelas tersebut di kelas 6. Dan menurut saya ya alhamdulillah kelas 6 disiplin kalau menurut saya. Kemudian semua anggota berkontribusi dalam pembuatan, ya kemarin kesepakatan kelas adalah yang membuat anak-anak saya mengikutinya, kemudian melakukan apa saja yang diinginkan peserta didik dalam pembuatan keyakinan kelas ini juga peserta didik yang melaksanakan, jadi saya juga mengikuti saja. Kemudian yang selanjutnya adalah selalu ditinjau dari waktu ke waktu. Selalu saya pantau dengan peserta didik kelas 6 sehingga sampai saat ini alhamdulillah tidak ada peserta didik yang tidak membawa buku, tidak mengerjakan PR, tugas terlambat, insya Allah di kelas 6 tidak ada. Itu menurut saya keyakinan kelas dibuat atau dibentuk secara bersama-sama dan dilaksanakan dengan bersama-sama sehingga dari keyakinan kelas ini tadi kalau kita terapkan nanti akan membentuk suatu tata tertib peraturan di sekolah yang baru yang mungkin lebih besar atau bermanfaat bagi peserta didik itu sendiri. Jadi bukan seakan-akan gurunya yang membuat peraturan dan peserta didik yang melaksanakan, kalau gurunya melakukan kesalahan tidak, itu tidak. Prosedur pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama yaitu curah pendapat tentang peraturan yang ingin ditetapkan di kelas. Betul. Jadi sebelum melakukan pembuatan keyakinan kelas, saya bertanya dulu kepada peserta didik, bagaimana kita melaksanakan kelas 6 ini agar kedepannya kita lancar, mengerjakan tugas tidak terlambat, tidak membawa buku, bagaimana kita proses pembelajarannya bisa lancar.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan siswa. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas, mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Yang keempat, meninjau kembali daftar curah pendapat dengan keyakinan kelas apakah perlu diperbaiki. Jadi apabila sudah ada peraturan di sekolah, kita sharing kepada peserta didik kita bagaimana peraturan kelas sekolah kita sudahkah tepat untuk kita semua laksanakan. Mari seperti itu. Jadi ada beberapa yang peserta didik ternyata kenapa, akhirnya kita membuat keyakinan kelas sendiri tersebut. Kemudian yang kelima, meninjau ulang kesepakatan kelas secara bersama-sama. Jadi setelah dibentuk keyakinan kelas dan kita sampaikan kepada peserta didik, kita meninjau ulang kesepakatan tersebut apakah sudah disetujui atau belum. Kalau sudah disetujui, berarti kita tidak melaksanakannya. Nah, berikut adalah contoh keyakinan kelas, Bapak Ibu. Yang pertama, peraturan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, menggunakan masker karena kita masuk kemarin saat pandemi. Jadi saya menyampaikan di sini lagi, menuliskan lagi. Yang terakhir adalah hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran. Kemudian untuk keyakinan kelasnya, selalu mengembalikan buku tempatnya itu membuat peserta didik lebih bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Kemudian menghormati orang lain dan saling menghormati itu. Karena pada awal masuk di kelas 6 itu ada wali murid yang lapor bahwa putrinya itu selalu dibully. Jadi ditemani itu nggak mau, sepedanya digembos, bukunya itu kalau dipegang merasa jijik dan sebagainya. Jadi setelah saya melakukan pendekatan dengan kelas 6, saya sudah menyampaikan, saya juga memberikan video dan peraturan dari Pak Menteri Nadiem Makarim sendiri kalau memang melarang keras apa itu bully, perundungan. Jadi setelah saya sampaikan tersebut, alhamdulillah mulai sekarang sudah percaya. Jadi peserta didik itu merasa sudah terlindungi dan wali muridnya juga sudah merasa nyaman anaknya. Jadi mulai sekarang sudah membaur. Berikutnya menggunakan masker. Masker keyakinan kelasnya adalah kesehatan, menjaga kesehatan dan keselamatan. Dan ini juga kami terapkan di kelas 6 untuk menjaga kesehatan. Mulai per 1 Januari kemarin, saya dan peserta didik kelas 6 berusaha untuk menjaga kesehatan karena kelas 6 sudah mulai ujian, banyak aktivitas. Kemudian saya membuat program setiap akhir bulan yaitu Gemayul. Apa itu Gemayul, Bapak Ibu? Jadi setiap akhir bulan, tanggal berapapun, hari apapun, peserta didik saya wajibkan membawa bekal Gemayul, gemar makan sayur. Ya, jadi di bekalnya itu harus ada sayur-sayurannya, protein. Dan kalau mungkin Bapak Ibunya menyanggupi atau menyediakan buah atau susu, itu saya perbolehkan. Tapi yang utama adalah gemar makan sayur. Jadi bekalnya ada buah-buah sayur. Yang terakhir, kedisiplinan. Karena di sekolah 15 menit sebelum pelajaran itu sudah menjadi peraturan sekolah tata tertib, dan saya terapkan kembali karena peserta didik juga sama. Yang mungkin beberapa hari ini ada yang terlambat 1-2 karena ada aktivitas dari peserta didik, kedisiplinan. Alhamdulillah peserta didik kelas 6, mulai saya masuk di kelas 6 itu tidak ada yang terlambat. Mungkin dari kelas-kelas sebelumnya sudah tertanamkan keyakinan kelas tersebut. Dalam menjalani keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Penerapan terhadap suatu pelanggaran bisa dalam bentuk hukuman atau sanksi atau berupa restitusi. Nah, ini restitusi nanti akan disampaikan ke topik yang berikutnya. Bentuk sanksi untuk lingkungan pendidikan itu disesuaikan menjadi konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi itu adalah bahwa dalam setiap tindakan atau perbuatan pasti ada konsekuensi baik atau kurang baik.
kesepakatan kelas kita yang sudah bentuk. Nah, kita terapkan seperti itu. Nah, menurut Arvikon, Reward wawancara ASCD Annual Conference pada Maret 1995 mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman itu adalah cara-cara pengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Alasannya mengapa penghargaan justru sama seperti menghukum seseorang. Yang pertama adalah pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Daning tadi, kalau Bu Daning waktu di kelas 3, kelas 4 ya, itu melaksanakan perkalian bisa diberi uang 1.000. Nyatanya sampai di kelas 5 anak tersebut juga belum hafal. Karena apa? Yaitu tadi dia menghafalkan perkalian bukan karena dari diri sendiri, tapi karena ingin mendapatkan uang 1.000 atau hadiah dari budaya itu. Kemudian yang kedua adalah berlaku dalam jangka waktu pendek. Itu tadi yang sudah saya sampaikan bahwa di kelas 4 kemudian di kelas 5 budaya dan ternyata anaknya juga belum hafal. Berikutnya, penghargaan tidak efektif. Melakukan sesuatu karena penghargaan merusak hubungan, ya, karena dimana itu nanti peserta didik merasa bersaing dan merasa seakan-akan Bu Daning pilih kasih. Kemudian menimbulkan rasa iri, jelas. Yang ketiga, berikutnya penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mendukung, dan penghargaan yang tidak dapat disesuaikan. Mungkin itu dari keyakinan kelas. Hukuman ada mungkin atau Bapak Ibu yang bertanya atau sharing bagaimana kalau di kelasnya seperti apa, monggo sudah masuk dalam peraturan atau keyakinan kelas apa belum, mungkin monggo belum. Terima kasih Pak Rudi. Yang pertama saya ucapkan selamat kepada penjenengan yang notabene masih GET. Alhamdulillah sudah bisa diterima menjadi calon guru penggerak dengan berbagai tes dari tes administrasi, kemudian tes wawancara yang saya tahu tes dari tes administrasi itu saja sudah menyita waktu, menyita pikiran, dan juga sangat sulit. Saya tahu karena harus ada berapa ratus kata untuk menjawabnya. Dan insya Allah dari beberapa teman penjenengan termasuk alhamdulillah ya sudah bisa diterima, alhamdulillah. Dan tidak usah berpikir panjang. Insya Allah kalau kita mencari ilmu, insya Allah manfaatnya sangat besar. Itu saja yang penting. Penjenengan dapat ilmu, kita dapat ilmu yang besar dari mengikuti CDT. Selamat, semoga nanti kedepannya lebih baik. Dan alhamdulillah dari penyampaian materi tadi adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas, kalau dulu saya jadi guru itu membuat peraturan kelas itu sama apa tidak Pak? Beda ya? Beda. Dulu saya waktu menjadi guru itu kita kesepakatan untuk membuat peraturan kelas kita sendiri. Itu beda ya Pak Kandu? Oh beda. Lagi. Kalau keyakinan kelas tadi seperti Pak Rudi menunjukkan kalau ada nanti kalau terlambat, kalau pada waktu itu apakah tidak berbenturan dengan yang namanya hukuman? Dengan ada nggak? Karena banyak juga positif. Kalau misalnya membaca surat laporannya itu tidak mata-mata tersebut kami ngepel, kami terima kasih. Itu menjadi tambahan
Dan wawasan pada kita semua nih yang belum tahu, yang belum melaksanakan terkait keyakinan kelas bisa monggo, ini ilmu baru. Dan ilmu baru juga yang Pak Budi, saya salut dengan penjenengan terkait biaya. Karena setiap, kalau di sini mungkin tidak ada, mungkin ya, mungkin kalau di sekolah saya ada itu. Di sekolah kami itu ada bullying sampai gurunya, karena gurunya sudah tidak sanggup, akhirnya ke saya. Tapi sudah kemudian saya atasi dengan berbagai cara nasihat saja. Terus ini tadi kok penjenengan mengatakan bahwa ada bullying di kelas 6, terus dengan ada pidatonya Pak Mas Menteri ada. Oh, itu bisa berhasil. Ya, itu insya Allah akan saya terapkan. Terima kasih Pak Rudi ya. Dapat ilmu baru saya. Ini buahnya ilmu baru yang bisa kita terapkan demi kemajuan sekolah kita, monggo. Dan semangat juga untuk Bapak Ibu yang belum ikut CGP mungkin bisa ikut, karena ilmunya insya Allah sangat bagus kalau diterapkan. Selain untuk kemajuan Pak Rudi, manfaatnya menjadi lebih pede. Nah, gitu, selamat. Walaupun dari SMK, kalau dulu saya dari SPG wis jelas jadi gurunya ya Bu ya. Tetapi kalau SMK penerbangan ya. Urusan ini kalau pesawat kok dari mana? Ya, alhamdulillah ilmu itu berkembang, penjenengan menjadi lebih baik, sekarang menjadi lebih pede, dan alhamdulillah pegang kelas 6 insya Allah akan lebih baik. Oke. Terima kasih. Monggo nanti kita saling sharing ya, monggo diberi masukan atau nanti beberapa dari penjenengan, masukan dari penjenengan sangat bermanfaat bagi saya. Depannya alhamdulillah saya bisa bergabung dengan guru-guru hebat Pondok 1. Terima kasih. Monggo Pak Budi. Baik, terima kasih Bu Indah atas umpan baliknya. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain. Lanjut. Yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia. Baik, menurut Dr. William Glasser bahwa setiap tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan yaitu kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar manusia disebutkan antara lain. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, cinta dan kasih sayang atau love dan belonging. Yang ketiga, kebebasan, freedom. Yang keempat, kesenangan, fun. Yang kelima, kekuasaan atau power. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kita sebagai manusia jelas butuh sekali bertahan hidup, untuk bertahan hidup. Jadi apa saja itu yang masuk dalam kebutuhan bertahan hidup. Saya merangkumnya, kalau kebutuhan bertahan hidup itu yang pertama adalah kesehatan. Jelas meskipun kita mau bagaimana, meskipun kita mau berkeinginan setinggi apapun, kalau kita tidak sehat, ya kita tetap hanya berbaring di atas kasur. Dan kalau kita tidak sehat, pasti rasanya tidak enak, pahit, jenuh di atas kasur, dan mungkin badan kita terasa pegal atau yang sebagainya, itu pasti tidak. Kemudian yang berikutnya adalah rumah. Kita capek dari sekolah, kita kembali ke rumah adalah mungkin tempat yang nyaman bagi kita. Kemudian makan, pasti kalau kita tidak makan ya lemas. Yang berikutnya
Ini adalah perasaan aman. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita bekerja, kita yang cari adalah rasa amannya, bukan kita untuk menghindari tantangan, bukan. Tapi bagaimana kita menimbulkan rasa aman kita saat bekerja. Kemudian yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Di mana dalam cinta dan kasih sayang itu adalah yang pertama saya menuliskan hubungan dan koneksi sosial. Kita berada di lembaga SD1 Wonoketro, kalau bisa mari kita rekatkan tali persaudaraan ini sehingga kita merasa di sekolah kita mempunyai keluarga baru. Jadi dengan kekompakan, dengan kasih sayang, dengan hubungan koneksi sosial yang baik, maka kita akan membuat rasa nyaman ketika berada di SD1 Wonoketro ini. Dan mungkin akan berdampak baik juga kepada peserta didik kita. Karena bagaimanapun pasti peserta didik tahu gerak-gerik Bapak Ibu guru, kenapa kok si A kok mesti gerombolnya sama itu, si B gerombolnya sama itu. Mari kita bilangkan, mari kita bersama-sama agar peserta didik juga tidak memiliki, kalau bahasanya sekarang sirkel. Sirkelnya si A kayak lupa, sirkelnya si B kayak lupa. Jadi ternyata peserta didik itu mengamati gerak-gerik kita, terutama kelas 6. Karena banyak sekali, Pak yang perlu Pak kok selalu gerombol dengan itu saja, kok dari yang lain. Pasti kemudian itu adalah sebuah PR bagi saya. Ternyata peserta di kelas 6 itu mengamati. Oke, berikutnya yang kedua adalah memberi dan menerima kasih sayang. Yang ketiga bagian dari suatu kelompok. Yang keempat adalah keinginan menjalin hubungan dengan orang lain. Seperti yang sudah saya sampaikan, saya itu orangnya kurang bisa berkomunikasi atau saat bertemu dengan orang baru. Jadi setelah saya mengikuti CGP beberapa bulan, alhamdulillah saya mendapat ilmu banyak dan saya bersyukur. Yang kelima adalah penguasaan. Saya menuliskan mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya, dihormati, dianggap berharga, bisa membuat perbedaan. Ya, ini saya menuliskan sendiri karena saya kadang-kadang kalau pulang dari rumah si A kayak selalu diperhatikan seperti itu, si B seperti itu, jadi saya mengoreksi diri. Dan ternyata kalau saya tulis itu, setiap manusia itu pasti ingin diakui, dihargai, serta ingin dihormati. Kemudian yang keempat adalah kesenangan. Kesenangan bermain dan tertawa, pasti. Apalagi saya notabene di sini sendiri, Bapak tidak di sini dan saya ikut orang lain, jadi saya menganggap bisa berkumpul di SD1 Wonoketro ini. Saya merasa senang karena mempunyai teman yang baru, dan adalah keluarga baru, dan bisa bermain, bisa tertawa bersama di sini. Jadi saya menulisnya kebutuhan dasar saya itu adalah itu, kesenangan, bermain dan tertawa. Kalau bermain, saya ketemu dengan peserta didik itu membuat saya, karena saya anggap peserta didik adalah teman. Jadi waktu di kelas 1 banyak anak kecil yang curhat, jadi saya guyu-guyu dewi. Kalau kelas 6 ini tantangannya curhatnya tentang percintaan. Jadi saya ada bisa menjawab. Betul. Betul. Kemudian yang kelima adalah kebebasan, kemandirian, otonomi, memiliki pilihan. Ketika seorang murid melakukan kesalahan atau melanggar peraturan atau berbuat yang bertentangan dengan nilai kebajikan, sebenarnya hal itu dilakukan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ternyata, jadi mungkin cantik kok milih aku ya. Oh berarti mungkin di rumah kurang kasih sayang. Mungkin bermainnya kalau di rumah kurang. Jadi sebaiknya jangan langsung menjustifikasi bahwa anak tersebut melakukan kesalahan itu bandel,
nakal, gablek, jangan. Tapi kita rangkul dulu, ada masalah apa kok kamu melakukan seperti itu? Kita cari tahu dulu. Oke, itu tadi adalah kebutuhan dasar manusia, materi yang kelima. Kemudian yang keenam, saya lanjut mawon deh, karena kita waktunya juga sudah banyak dan mungkin Bapak Ibu juga kembali ke kelas. Yang kelima adalah posisi kontrol. Berdasarkan teori kontrol, Dr. William Glasser-Golsen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. 5 posisi kontrol antara lain yang pertama penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat monitor atau pemantau, yang kelima manajer. Oke, penghukum menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Verbal ya. Fisik, bolehkah Bapak Ibu kita menghukum fisik? Betul, tidak. Bahkan saya setelah mengetahui kalau kita tidak boleh menghukum fisik, saya pegang peserta didik pun saya jarang. Apalagi sekarang kelas 6 pegang anak perempuan, karena waktu saya masuk berita di sini banyak sekali berita kalau si A ada di kasus-kasus seperti ini. Guru kelas 6 kan biasanya itu menjadi pelajaran saya rekam di memori, dan kesempatan tahun ini saya mendapatkan wali kelas 6 ya itu tadi. Jadi memorinya saya simpan, saya terapkan. Jadi setiap saya mau bertindak pada kelas 6 saya itu selalu berhati-hati karena takutnya nanti salah paham, karena mereka juga sudah dewasa. Kemudian yang berikutnya adalah membuat orang bersalah. Guru berkata lembut dan membuat orang merasa bersalah itu tidak nyaman, rendah diri. Teman, guru tidak menyakiti murid namun tetap mengontrol murid melalui persuasi. Betul. Jadi kemarin ada anak yang bandel, jadi bandel masuknya jarang. Setelah saya berkonsultasi dengan rekan-rekan bagaimana saya mengatasinya anak tersebut agar mau masuk ke kelas 6 atau masuknya tertib, itu bagaimana. Alhamdulillah saya dibantu oleh Daning dan rekan-rekan guru. Ayo Pak, didekati, memahami, ditakoni masalahnya apa. Kemudian saya ke sana, saya tanya masalahnya apa, dan alhamdulillah setelah saya melaksanakan tersebut anaknya sudah tertib masuk. Kemudian monitor atau pemantau, mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku orang yang diawasi. Manajer, yaitu guru berbuat sesuatu bersama murid, membuat murid mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mendukung murid menemukan solusinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian saya kurang berkenan, kurang pas bahasanya, amburadul, dan ketika saya kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga masih belajar. Kemudian yang berikutnya saya mohon bantuan dan dukungannya karena perjalanan saya dan Budani mengikuti program Guru Penggerak masih panjang. Apabila saya meminta bantuan, mohon didukung Bapak Ibu dengan keikhlasannya. Mudah-mudahan amal ibadah panjenengan semua dengan membantu saya dan Budani kelancaran mengikuti program Guru Penggerak dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Mungkin itu dari saya lanjutkan ke Bu Daning. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk berdiri di sini menyampaikan apa yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Uci. Jadi ceritanya Pak Uci luar biasa nih Bapak Ibu. Beliaunya kadang itu saya belajar dengan beliaunya dalam menangani anak. Benar itu Pak. Kan kita nggak mungkin mau belajar, masa belajar satu dulu terus kan tidak. Oh Pak Uci dalam mengatasi anak seperti itu, dia dekat dengan anak-anak, menganggap muridnya itu teman. Mungkin kita bisa belajar seperti itu. Kalau saya belum pernah ngajar di kelas 6, paling tinggi saya di kelas 5 dan baru 1 bulan. Di awal saya mengajar kelas 1, di kelas 1 tidak saya anggap sebagai teman, tapi seperti anak. Begitu. Karena memang kelas 1 masih buah-buahan seperti itu. Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi untuk yang terakhir, ini tentang restitusi. Apa itu restitusi?
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dengan adanya restitusi ini bisa menumbuhkan disiplin positif pada siswa kita. Jika siswa kita melakukan suatu kesalahan, tidak langsung dihukum, tidak seperti itu. Di guru penggerak ini kita diberikan solusi atau cara bagaimana untuk mengatasi siswa-siswa yang mungkin melakukan suatu kesalahan. Ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya antara lain yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tentunya kalau kita belajar dari kesalahan yang pernah kita lakukan, itu akan mengena pada diri kita, terutama anak didik kita. Tidak langsung, oh kamu salah, kamu ditebus dengan ini. Tapi kalau dia belajar, oh ternyata kalau kita melakukan kesalahan seperti ini, sisi negatifnya seperti ini. Jadi anak akan belajar dari kesalahan tersebut. Yang kedua yaitu memperbaiki hubungan antara terutama kita dan anak didik kita. Jangan sampai yang seperti saya sampaikan di awal tadi, anak punya dendam dengan gurunya. Yang ketiga yaitu tawaran bukan paksaan. Jadi anak sendiri nanti yang menentukan. Oh kamu seperti ini, kamu melakukan kesalahan seperti ini. Ini bagaimana cara mengatasinya? Nanti anak akan berpikir. Di situ juga akan bernalar kritis juga. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi yang kelima yaitu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Seperti yang sudah disampaikan Pak Budi tadi, ada 5 kebutuhan dasar dari manusia, dan mungkin salah satu dari kebutuhan itu belum terpenuhi dari seorang anak. Akhirnya dia melakukan suatu kesalahan. Contohnya ini gini dulu ya. Mungkin kalau di kelas rendah untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, tahu-tahu dia ngeplak, dia nyokot, dia nendang, itu di luar kontrol mereka. Karena mungkin salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Pengalaman anak saya ketika SD, saya takut dia bergaul dengan teman atau saudaranya, karena dia belum bisa mengontrol dirinya. Dia ingin megang, tahu-tahu dia mukul. Siapa yang nggak nangis? Pasti anak seusianya dia pasti nangis. Dan hal itu pernah terjadi sampai karena dia tidak bisa mengontrol dirinya, dia dicubit sama orang lain. Sampai sekarang itu membekas. Kalau dia ketemu sama orang itu, salaman pun tidak mau. Jadi jangan sampai anak muda kita seperti itu. Dan itu anak yang spesial. Coba kalau anak-anak yang normal, yang reguler, seperti itu pasti akan membekas terus. Itu. Yang berikutnya, yang keenam yaitu cara yang paling baik. Yang ketujuh, fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, menguatkan. 9, fokus pada solusi. Dan yang ke-10, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi PDE salah tidak kita kucilkan. Dan dengan kesalahan itu dia akan belajar dan nanti dia bisa kembali lagi ke kelompoknya. Contoh di kelas 5, saya di kelompok 5 itu ada saya berkelompok karena mempermudah saya untuk menghandle anak-anak yang mungkin butuh pengawasan. Ada satu kelompok yang teman-temannya itu tidak mau kelompokan sama mereka. Sampai saat ini saya belum menemukan solusi yang tepat. Saya ngasih kesempatan sampai akhir bulan Februari ini supaya mereka bisa diterima lagi di kelompoknya. Berarti kenapa nggak mau menerima kelompok yang bola itu kalau merusak itu nanti nggak bisa diajak kerjasama. Jawabannya pasti seperti itu. Dia itu selalu ramai Bu. Teman-temannya ada 6 kelompok, 5 kelompok itu tidak mau menerima satu kelompok itu. Nah itu PR besar bagi saya mungkin. Nah, langkah-langkah restitusi. Setiap langkah dalam restitusi berdasarkan pada prinsip penting dari teori kontrol yaitu sebagai berikut. Ada 3 Bapak Ibu langkahnya yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Biasanya 3 ini dinamakan segitiga restitusi. Jadi kalau kita menghadapi suatu permasalahan pada anak,
Tidak langsung, tak hukum gini tidak, tapi harus ada tahapan 3 ini. Nah, namanya segitiga restitusi, kalau kita ambil salah satu namanya bukan segitiga lagi. Jadi sebaiknya ketiga langkah ini kita gunakan. Nanti setelah ini kita langsung lihat salah satu contoh restitusi yang pernah saya lakukan. Dan kebetulan waktu kemarin saya masih mengaku di kelas 1 nggak bisa diajak untuk membuat film. Jadi benar-benar otodidak langsung. Ada anak, kebetulan sekarang memang ada anak yang buang sampah, ada anak yang rame. Dia tak juga, nanti ngomongnya kayak gini, nggak bisa. Ya udah langsung, apa adanya. Nah, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ini menurut teori kontrol. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Anak melakukan suatu kesalahan itu pasti memiliki alasan. Jadi Bapak Ibu, kalau tanya, kamu tadi kenapa terlambat? Pasti ada alasannya. Kamu tadi kenapa kok rame sendiri? Pasti ada alasannya. Nah, kita gali dulu, kenapa kamu melakukan seperti itu? Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang sudah dibuat dalam satu kelas itu. Untuk kelas 1 ada keyakinan kelasnya juga Bapak Ibu. Mungkin kalau di kelas bawah agak kesulitan. Mungkin nanti Pak Eko sama guru dia yang mengambil kelas rendah, kelas 1 atau kelas 2 mungkin akan agak kesulitan bagaimana membuat suatu keyakinan kelas. Tapi insya Allah bisa. Kita cari yang gampang saja, yang simple. Misalnya tentang kebersihan, masuk kelas harus bersih. Nah itu sudah kesepakatan. Jadi kalau kelasnya belum bersih, ya kita belum bisa memulai pelajaran. Nanti bisa seperti itu. Kalau di kelas 1 kemarin juga kayak gitu. Di semester 1 ada keyakinan kelas, jadi kelas belum dimulai kalau kelasnya belum bersih. Jadi setiap hari tidak ada jadwal piket. Di semester 1 semuanya piket. Kalau kelas 1 di piket nggak bersih kelasnya. Apakah tidak rame alat kebersihannya Cukup, insya Allah cukup. Karena di atas itu kan kalau kita itu alat kebersihannya tidak di kelas. Jadi ngumpul jadi satu. Di atas ada, di bawah ada. Jadi kalau mau piket, anak lari semua ambil sapu, ambil sapu-sapu. Terus restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya adalah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan dalam hal ini hukuman tadi. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Nah, melalui restitusi ini, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapinya dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Kadang kalau anak sudah salah, teman-teman moyoki, otomatis dia sudah berkuranglah rasa kepercayaan dirinya. Nah, dengan adanya restitusi ini tadi, si anak akan mendapatkan kembali harga dirinya. Next. Nah, ini mungkin untuk contoh keyakinan kelas. Lanjutkan. Kita lihat untuk restitusi. Contoh praktek segitiga restitusi yang pernah saya terapkan di kelas 1. Nah, stop. Nah, ini kasus yang pertama.
Saya punya siswa namanya Rehan. Rehan ini pindahan dari Jakarta yang notabene dia itu masih sulit sekali untuk menyesuaikan diri dengan teman-teman satu kelasnya, terutama bahasa dia masih bingung. Kadang ada temannya dengar dari luar ngomong jelek itu dia lontarkan di sekolahan seperti itu. Ketika jam istirahat, Rehan itu membeli jajan di kantin. Karena sudah bel, dia buru-buru masuk kelas, sampahnya telah dibuang gitu saja. Nah, dari ini kita bisa, dari kasus yang dilakukan oleh Rehan, saya buat penyelesaian menggunakan restitusi. Ini langsung Ibu Bapak, jadi tidak ada bacaan nomor ini. Saya tanya langsung ke anaknya. Jadi di sini Rehan mengakui kalau dia itu tadi memang membuang sampah sembarangan. Kita tidak bisa langsung kamu salah, ini tak hukum seperti ini, tidak. Kita tanya, ya kok seperti itu, kenapa anak kamu kok buang sampah sembarangan? Ternyata dia cerita karena terburu-buru masuk kelas. Anak pasti seperti itu Bapak Ibu. Kalau sudah bel, kita sendiri saja kadang kalau sudah dengar mau masuk itu makanan juga udah tahu gitu aja, kita langsung ke kelas. Pengalaman ini. Jadi terjadi juga pada murid saya dulu waktu kelas 1, ketika bel dia buang sampah sembarangan. Nah, di sini di kasus ini kita langsung tanyakan alasannya kenapa. Oh, ternyata dia terburu-buru masuk di kelas. Lanjut lagi. Yang pertama tadi kan menstabilkan identitas. Yang kedua di situ di kasus yang pertama itu guru tidak langsung salah, tidak. Semua orang itu pasti pernah berbuat kesalahan. Tinggal bagaimana kitanya saja dalam menyelesaikan atau menyampaikan baik buruknya kesalahan itu pada orang lain. Di situ saya juga menanyakan ke Rehan karena memang kita ada keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas? Kesepakatan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Oh, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Dia jadi ingat gitu loh. Dia muncul pada dirinya sendiri. Oh, berarti aku tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, benar. Dia memang, oh iya, dulu ada keyakinan kelas, kesepakatan bahwa tidak boleh membuang sampah sembarangan. Dia ingat dengan sendirinya. Jadi sebenarnya sudah tertanam pada dirinya sendiri kalau memang tidak boleh membuang sampah sembarangan. Bapak Ibu. Jadi untuk kasus yang kedua ini
kebetulan ketika mengajar itu ada siswa kita yang ngobrol sendiri. Ini sering kita temukan di kelas kita. Kadang itu gurunya mau cerita koyo anaknya yang kalau cerita. Jadi ketika jam pelajaran berlangsung, guru menjelaskan materi matematika di kelas. Namun di tengah-tengah pembelajaran terlihat dua siswa sebangku sedang asik mengobrol, tidak memperhatikan penjelasan dari guru. Jadi ini Bu, ketika saya tanya, kenapa kok ngobrol dewe ketika guru menjelaskan, ternyata si anak ini sudah paham. Karena mungkin untuk kelas 1 masih pembulaan sampai 10, ternyata dia itu sudah bisa lebih dari itu. Jadi daripada bosan aku dengerin guru mau aku iso, akhirnya dia ngobrol sendiri. Nah, kalau kita nggak tahu, nggak kita tanya alasan kenapa, aku sih langsung dihukum. Ya, gue rame, suruh apa? Suruh maju di depan. Banyak guru-guru zaman dulu seperti itu yang pernah saya alami. Kalau kita rame, pagi disuruh berdiri di depan. Nah, ternyata salah Bapak Ibu. Jangan sampai kita sebagai pendidik langsung menghukum menjadi gue salah seperti ini, tidak. Kita tanyakan dulu alasannya. Oh, dia rame itu ternyata dia sudah paham. Berarti tugas kita. Nah, dia itu paham, ya kita kasih mungkin si dua ini Priscil sama Kenis kita beri soal yang lebih tinggi lagi, mungkin seperti itu. Lanjut. Keyakinan kelas apa yang sudah dilaksanakan. Kalau keyakinan kelas di kelas saya sekarang yang di kelas 5 itu banyak sekali. Tapi saya menyimpulkan juga gini, silahkan melakukan apapun asal tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Mungkin dari Pak Langgeng dengan adanya saya membuat keyakinan kelas seperti itu, bisa apa tidak ya Pak dipakai Pak? Gini loh, kan ini kaitannya juga dengan keyakinan kelas. Jadi untuk restitusi yang ketiga itu kan kembali ke keyakinan kelas tadi. Mungkin kalau di kelas 1, di kelas saya sudah ada keyakinan kelas seperti itu. Tapi ketika saya di semester 2 kan harus pindah kelas.
Kebetulan keyakinan kelas yang ada di kelas saya itu duanya. Kalau kita ambil kesimpulan, silahkan anak-anak boleh melakukan apapun asalkan tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Apakah hanya itu toh itu bisa menjadi suatu keyakinan kelas? Menurut kalian gitu? Maaf, berizin. Sebelumnya kita lihat dulu dari paparan Kak Rudi tadi bahwa keyakinan kelas itu harus disusun menurut tahapan-tahapan yang sudah dibentuk. Sehingga kalau mengadopsi itu tidak bisa. Jadi keyakinan kelas itu tidak boleh diadopsi. Jadi keyakinan kelas itu harus dibuat oleh anak. Pertama, tadi pada waktu kita melihat dari awal bahwa untuk membuat kesepakatan kelas yang pertama dilakukan adalah melakukan surat pendapat. Nah, setiap anak bisa diberikan sebuah kertas, bisa post-it misalnya, kemudian menuliskan apa sih keyakinan kelas yang ingin kamu buat, apa sih yang membuat kamu nyaman di kelas ini, itu apa gitu. Nah, dari semua curah pendapat itu kita bacakan semuanya di papan tulis. Nah, dari semua yang dibacakan itu kita simpulkan. Misalkan ada yang tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh membuli teman, tidak boleh bertengkar, sepertinya itu kita jadikan menjadi sebuah keyakinan yang namanya adalah saling menghormati dan menghargai. Jadi keyakinan kelas itu berasal dari semua keyakinan yang dibuat oleh anak, karena keyakinan kelas kan berasal dari motivasi intrinsik, sehingga kan munculnya dari dalam diri anak. Kemudian kita simpulkan, kemudian kita buat menjadi beberapa keyakinan kelas yang tidak boleh terlalu banyak, harus menggunakan kalimat positif, dan setelah itu ditandatangani oleh anak dan guru. Jadi kalau satu saja keyakinan kelasnya saya rasa kurang gitu, karena seharusnya ada beberapa tanggung jawab itu saja sudah boleh. Ketika kita membuat keyakinan kelas berupa tanggung jawab dalam hal apapun mengerjakan PR, berarti kalau tidak mengerjakan PR melanggar keyakinan kelas apa? Bertanggung jawab. Misalnya kita tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, melanggar keyakinan kelas apa? Tanggung jawab. Jadi satu keyakinan kelas tanggung jawab itu bisa kita buat untuk semua kasus yang ada di kelas-kelas ini. Terima kasih Pak Alvin untuk masukannya. Jadi ternyata yang saya lakukan di kelas 5 ini mungkin kurang begitu mengena ke anak nantinya di Pak. Oke, Bapak Ibu semuanya, mungkin dari pemaparan dari kami ini tadi, mulai dari budaya positif, disiplin positif, sampai yang terakhir restitusi, mungkin ada yang perlu ditanyakan, ada saran, ada sharing mungkin pengalaman, mungkin ada yang mau menyampaikan. Pak Eko, mungkin Pak Eko ada yang menanyakan Pak Eko ini calon guru negara angkatan 10. Terima kasih waktunya Bu Deni dan juga Pak Rudi. Dan juga terima kasih atas penjelasan yang telah saya ikuti sejak awal. Dengan penjelasan yang telah Pak Deni berikan, saya telah belajar banyak, benar-benar banyak hari ini. Saya rasa selama ini dari penjelasan yang Pak Deni berikan, memang dari yang saya lakukan saat ini seperti ini. Dan menurut saya ini masih jauh dari rasa yang sesuai dengan wajah jasa. Pertanyaan pada Bu Dani juga. Bu Dani ini ya, untuk kelas saya, kelas bawah ya, bagaimana sebaiknya ya, itu melakukan keyakinan kelas itu untuk yang paling tepat untuk kelas bawah itu dimulai dari mana? Di surat kelas ini, kalau mungkin kelas atas kan anak-anaknya kan sudah bisa diajak ngomong. Nah, sementara kelas bawah kan seperti ini,
dia bisa, contohnya kalau kita beri kertas apa yang harus saya tulis, kan seperti itu gitu loh. Bagaimana menurut jenengan dimulai dari apa dulu agar anak itu bisa dan juga melakukan keyakinan kelas terhadap kelasnya sendiri, terutama untuk kelas bawah. Sekian. Terima kasih Pak Eko untuk pertanyaannya. Ini mungkin berdasarkan pengalaman. Terima kasih Jadi ini berdasarkan pengalaman di Pak Eko, apalagi kelas 1 Pak Eko, keyakinan nulis aja masih belum bisa Pak, gitu. Jadi pengalaman saya kemarin ketika membuat keyakinan kelas, saya sharing aja sama anak-anak. Caca, naik kelasnya, kira-kira kamu nyaman nggak di kelas? Pasti anak-anak tidak Bu, jawabannya anak saya seperti itu kemarin. Oke, berarti kalau kelasnya kotor, kamu nggak nyaman, apa yang dilakukan? Bersih-bersih Bu. Nah, jadi hal-hal seperti itu kita buat keyakinan. Oke, berarti besok kalau sebelum kamu masuk kelas, kelasnya harus dibersihkan dulu, ya Bu. Terus nggak aman. Jadi di situ tanggung jawab juga muncul. Jadi sudah ada dirinya sendiri. Oh, naik kelas kurang kan, anaknya ora penak. Sampai sekarang kelas 1 itu begitu datang anak laki-laki langsung lari ambil sapu Pak. Bener itu, ambil sapu, lut. Itu yang cowok loh ada. Biasanya sih cowok kan uang ada bersih-bersih. Karena sudah terbiasa, jadi sudah melekat, kemudian melekat pada dirinya, sudah ada motivasi itu sudah ada dalam dirinya, sehingga anak, oh memang aku harus bersih-bersih. Nah mungkin itu salah satu contoh Pak Eko yang pernah saya terapkan di kelas. Mungkin nanti Pak Eko juga bisa seperti itu. Kalau kelas 2 mungkin masih sama kayak kelas 1 gitu Pak. Ada yang bisa nulis, ada yang paham, ada yang tidak. Memang ya kalau kangelan Pak, kita harus pandai-pandai membuat kosakata, perumpamaan, hal yang nyata kepada anak supaya anak itu benar-benar mengenang itu. Kalau kelas atas yang dijak perawat kan bisa, tapi kelas bawah kan mana Pak? Nah mungkin salah satu cara yang saya gunakan kemarin membuat keyakinan kelas seperti itu. Terus lagi, kalau kamu tanya sama guru, terus guru nggak nanggepi, guru ngomong sendiri, kamu kira-kira jengkel nggak sama guru? Saya pikir kan nggak seneng Bu ya kalau saya tanya ya dijawab. Nah dari situ kita bisa menghormati juga bisa masuk di guru. Jadi mungkin seperti itu Pak Eko yang bisa sampaikan. Jadi nggak banyak cara. Mungkin kalau di kelas atas dari Pak Langga pakai kertas, kelas atas gampang, anak-anak tulis ya lancar. Kalau kita yang kelas bawah ya pakai trik seperti itu tadi. Mungkin Bapak Ibu karena kita sama-sama mengajar terima kasih untuk waktunya hari ini, sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan kami bercerita. Nggak bercerita Bapak Ibu, ini sharing saja, kita sama-sama belajar di sini. Semoga apa yang sudah kami sampaikan di sini, sharing kita hari ini bisa bermanfaat untuk kami, untuk Bapak Ibu juga, untuk sekolah kita tercinta ini. Mungkin itu yang bisa kami berdua sampaikan. Ya, nanti setelah ini minta amal balik ke Pak Lantur mungkin ya Pak. Karena memang Bu Kepala Sekolah ada acara dinas, jadi mungkin dari Pak Lantur saja yang mewakili dari sekolah. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak untuk meluangkan waktunya hari ini untuk kami. Semoga itu menjadikan ladang pahala buat panjenengan semuanya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Langgeng, panjenengan beri umpan dari kegiatan. Terima kasih kepada Bu Dani dan Pak Widi atas diseminasi yang diberikan kepada
ini, terutama pada Bapak dan Ibu guru semuanya. Sebenarnya tujuan dari Pak Rudi dan Bu Dani itu hanya satu, yaitu kita semua Bapak Ibu guru SDN 1 Wonokromo itu bisa menerapkan apa yang Pak Rudi dan Bu Dani dapatkan selama mengikuti guru penggerak tersebut, terutama dalam hal penerapan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak ilmu dan pengetahuan setelah kita menerima diseminasi tentang budaya positif yang disampaikan oleh Pak Rudi dan Bu Dani hari ini, bahwa dalam mendisiplinkan dan memotivasi murid itu kita tidak perlu lagi menggunakan hukuman atau penghargaan. Seperti yang disampaikan oleh beliau bahwa penghargaan itu sebenarnya adalah hukuman itu sendiri. Jadi ketika kita memberikan penghargaan, ternyata penghargaan itu adalah hukuman, dan perubahan perilaku yang didapatkan itu adalah bersifat sementara, tidak selamanya gitu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dengan memberikan penghargaan dan hukuman tersebut, kita malah menjadi seorang guru yang gagal. Namun, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa hendaknya dilakukan dengan menggunakan segitiga restitusi yang disampaikan melalui 3 tahap tadi, dan bagaimana peran guru yang paling baik adalah pada saat kita menjadi manajer pada posisi kontrol. Gitu, pada posisi kontrol kita itu sebagai manajer yang paling bawah tadi. Kalau tidak bisa menjadi manajer, paling tidak kita menjadi pemantau. Itu ada yang dari paling bawah. Itu tadi ada 2 paling bawah itu. Nah, bagaimana caranya? Seperti yang disampaikan oleh beliau berdua, cara yang kita lakukan pertama, Bapak Ibu, mungkin yang belum ada keyakinan kelasnya di kelasnya, itu kita mulai besok. Bagaimana kalau kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu? Nah, keyakinan kelas itulah yang menjadi sumber dari keyakinan kita selama di kelas yang akan menumbuhkan budaya positif tersebut. Ini Bapak Ibu. Kemudian kita setelah itu diharapkan mampu menciptakan budaya positif di kelas. Ketika semua kelas sudah menciptakan budaya positif, maka akan tercipta budaya positif di sekolah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin itu. Yang terakhir Bapak Ibu, saya tadi sempat menulis beberapa hal. Jadi Bapak Ibu, mari kita dalami, mari kita yakini, dan mari kita terapkan bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri kita sendiri dan untuk kemajuan sekolah kita SDN 1 Wonokromo. Bila kita ingin membuat kemajuan secara perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Bapak Ibu semuanya. Jangan hanya berada pada zona nyaman. Mari kita semua keluar dari zona nyaman. Mari kita menanggapi semua yang ada di sekitar kita dengan tantangan-tantangan yang luar biasa itu. Mari kita semuanya tanggapi dengan hal-hal yang positif. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, mari kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Jangan hanya jawab seperti ini sudah selesai, ya sudah seperti ini saja. Jangan sampai seperti itu. Ubahlah bagaimana Bapak Ibu melihat dunia, bagaimana Bapak Ibu berpikir tentang manusia, bahwa anak-anak kecil itu adalah manusia yang nanti akan tumbuh berkembang besar dan akan terjun dalam masyarakat. Ubahlah paradigma Bapak Ibu, skema pemahaman dari penjelasan aspek-aspek tertentu dengan realitas yang ada pada kehidupan nyata. Bapak Ibu, kita semuanya bekerja untuk murid-murid kita. Mari kita semuanya bekerja dari hati kita untuk kemajuan sekolah kita yang tercinta ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai umpan balik. Terima kasih, sangat menginspirasi dan menginisiasi kita semuanya, Bu Dani dan Pak Rudi. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa Pak? Ini kan tipe.
terus yakin menghentikan sekarang. Oke ya. Iya. Sekarang dulu.